Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik, tidak kurang suatu apapun, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara, video berikut ini adalah salah satu tokoh ya yang cukup bagus dan cerdas, yaitu Kiai Haji Abbas Setu. Dalam hal ini beliau mengkritisi seorang Rizik Syihab yang sudah keterlaluan sekali, di mana-mana ceramahnya selalu mengedepankan provokasi, hinaan, caci maki, adu domba, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Nah ini, Abbas Setu ini terpanggil untuk mengcounter atas kekurangan ajaran si Rizik Syihab ini. Kita semua yakin di luar sana itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan yang anti sekali, yang benci sekali sama Rizik Syihab, terutama kelakuannya yang tidak pernah sembuh dan seolah menganggap dirinya itu yang paling super, yang paling pinter, paling benar sendiri, tidak pernah salah. Dan yang lebih parah lagi adalah Rizik Syihab mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Ini keterlaluan sekali. Kalau ditanya buktinya, dia marah-marah, mengancam-ngancam. Nah sekarang disuruh tes DNA, dia tidak mau, boro-boro tes DNA. Malahan dia sendiri sekarang mengharamkan tes DNA. Dulu padahal dia menganjurkan siapa saja yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib hukumnya untuk tes DNA. Untuk itu, ayo kita simak bersama video Kiai Haji Abbas Setu yang mengkritisi Rizik Syihab. Kamu tidak mengerti bagaimana orang-orang Nusantara ini sudah berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di negeri inilah, di negeri atas angin inilah, agama yang dibawa oleh baginda Nabi terjaga dengan baik. Sampai datangnya begundal-begundal kayak kalian yang merasa sok benar, sok berjasa, sok tahu, merasa tinggi darajatnya, telek. Nggak ada. Sesungguhnya jangan coba-coba. Saya berani berantem dengan Rizik Syihab, ditonton oleh pengikut kalian sekalipun. Maaf, di darah saya, ya sedikit pun kecil di mata saya. Jangankan 1,000 pun saya hadapi. Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, saat ini, Abah ingin mengajak kepada Pak Rizik Syihab dan seluruh orang-orang yang masih mendukungnya, wabil khusus kepada Pak Rizik Syihab dan klannya, Mbak Alwi, sadarlah, ya. Anda bukan duriat Nabi, Anda bukan ulama, Anda bukan pejabat negeri ini. Tidak pantas marah-marah, maki-maki, mengajak rakyat Nusantara adalah untuk diadu atau mengajak rakyat Nusantara untuk membantah, untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya rakyat ini, bangsa Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa, ulama yang luar biasa, dengan memiliki ilmu yang luar biasa dan memiliki orang-orang yang memiliki kesadaran dan kecintaan kepada bangsa ini. Berhentilah sok ikut campur untuk negeri ini, mengatur negeri ini di dalam urusan apapun, termasuk urusan agama. Karena sejarah membuktikan selama sekian puluh tahun, bahkan dari dakwah-dakwah klan Anda, sesungguhnya lebih banyak menyimpangkan agama daripada adalah untuk mengajarkan manusia beragama.
Bahkan dari ceramah-ceramah klan Anda, isinya hanyalah penuh kebencian, kemarahan, mengadu domba rakyat Indonesia untuk melawan pada pemerintahnya. Anda hanya merusak persatuan dan kesatuan negeri ini. Negeri ini punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, yang darahnya mencintai negeri ini. Kita mengerti tentang bangsa ini. Karena kami adalah orang yang budaya Timur adalah lebih beradab, lebih mulia daripada bangsa Arab sekalipun. Oleh karena itulah, jangan ajarkan kami kemarahan, jangan ajarkan kami kebencian. Karena negeri ini dibangun dengan cinta. Anda harus paham tentang itu. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia negeri ini untuk mengikuti dari rencana busuk Anda. Negeri ini tidak cocok dengan khilafah yang Anda tawarkan. Pahamilah wahai sahabatku Pak Rizik Syihab, ya. Jangan coba-coba, karena rakyat sekarang sudah sadar. Khilafah adalah bukan fondasi yang benar di dalam Islam. Maka inilah yang tidak boleh rakyat kita yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan budaya, yang sudah memiliki budaya luhur jauh sebelum bangsa Anda datang ke sini. Maka klan kalian tidak cocok hidup di negara ini. Bukan kami ingin mengusir kalian, tetapi tolonglah mengerti, ya. Berhentilah teriak-teriak karena Anda bukan siapa-siapa. Pengangkatan imam besar itu hanyalah oleh pengikut Anda, dan sekarang sudah habis masanya. Malulah, karena malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jangan tambah rusak negeri ini dengan kerendahan yang akan dipandang rendah kalau kalian masih mengaku Islam. Dan juga jangan pernah coba-coba merusak negara ini yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Mencintai duriat-duriat Rasul yang benar. Karena semuanya adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Maka bukan budaya barbar. Bukan budaya adalah perseteruan. Bukan budaya caci maki. Maka inilah, wahai Pak Rizik, sadarlah. Maka marilah kalau masih bisa kita dilakukan kerjasama, adalah kembalilah kalau memang Anda betah di sini. Dan juga wahai kepada klan Ba'alwi, jangan agung-agungkan Tarim yang kalian agungkan itu. Karena sesungguhnya Tarim tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Pahami oleh kalian. Saya malah nggak yakin kalian itu sering main ke Tarim. Karena dari orang-orang yang kita utus ke Tarim, maka justru adalah sebuah negara yang sangat terbelakang. Sebuah kampung yang jauh, hanya isinya kemusyrikan dan khurafat yang ada. Wahai Pak Rizik, sadarlah, kebohongan klan kalian sudah terbongkar. Rencana busuk sudah terbongkar. Diketahui oleh kami semua, rakyat Indonesia sekarang sudah mulai sadar. Karena dari awal perjuangan pun, klan kalian yang mengaku sebagai Habib itu sungguh tidak punya jasa untuk negeri ini. Maka orang yang pertama adalah Utsman bin Yahya. Pak Utsman bin Yahya, ya, adalah merupakan antek Belanda yang utama, bekerja sama dengan Snok Horgronyuk dari awal. Dari awal perjuangan pun tidak ada jasa buat negeri ini. Bahkan Abah sudah membaca dalam kitabnya Pandenberg, Belanda pun kepusingan dengan kalian, dengan akhlak kalian. Sampai mendatangkan Ahmad Sukarti dari Sudan. Karena kalian ini satu klan yang barbar, tidak memiliki etika, tidak punya adab, tidak punya malu. Nah inilah yang harus disadari juga oleh rakyat Indonesia. Kenapa sekarang merasa sok jagoan? Karena merasa sok paling benar. Pernahkah Anda melihat siapa diri Anda itu? Tidak cukupkah kasus-kasus Anda? Bahkan hari ini banyaklah beredar video-video yang berkalian dengan klan kalian. Tetapi tetap kami sebagai bangsa yang beradab Nusantara adalah ingin sesungguhnya kalau seandainya masih diajak mau kerjasama dengan baik, menjadi pendatang yang baik, yang memiliki etika dan adab, bukan sebaliknya merasa sebagai tuan rumah, congkak, dan bahkan merasa sudah menjajah negeri ini. Pengakuan duriat kalian sudah batal, ya. Sekarang sudah diakui oleh seluruh dunia.
Terus apa hakmu marah-marah? Sok merasa jadikan jagoan di negeri ini. Sok merasa paling berjasa di negeri ini. Padahal adalah paling banyak membuat kerusakan di negeri ini. Masyarakat bangsa ini yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan budi pekerti. Sekarang sebagian daripada saudara-saudara kami, bahkan saudara saya. Ada saudara saya yang hidupnya mendapatkan ilmu dari pamannya sendiri, ulama Nusantara. Tetapi pada saat bergabung dengan Anda, muncullah dia menjadi seseorang yang tidak kami kenal sebagai saudaranya. Pendendam, pemarah. Dan inilah yang saya khawatirkan semakin lama Anda di negeri ini. Dan kalau Anda belum menyadari juga tentang bagaimana Anda telah membuat kerusakan di negeri ini, maka sesungguhnya jangan salahkan bangsa ini satu saat nanti adalah akan berlaku keras kepada klan Anda. Andalah yang mengundangnya. Andalah yang memancingnya. Karena bangsa ini adalah bangsa pemaaf. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh adab dan budi pekerti. Telah terjadi kerusakan pada agama karena dakwah klan kalian yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Telah terjadi perusakan kepada akidah, kepada tauhid dari klan kalian yang tidak memahami tauhid dengan baik. Dan inilah pada budi pekerti bangsa ini terjadi kerusakan. Pada ekonomi terjadi kerusakan karena kegiatan Anda sudah malas bekerja, sudah malas berusaha, hanya mengandalkan nasab untuk nasib, kemudian mendawir rakyat ini. Sudah banyak korbannya dari Nusa, dari Nusantara ini. Ini bukan lagi gibah, ini bukan lagi fitnah, tapi ini adalah kenyataan dan fakta yang ada. Demikian pula pada sejarah, selain merusak ekonomi, karena saya pernah bicara dengan seorang jenderal yang dari mulai saat berdirinya FPI dengan segera gerakan radikalnya membuat adalah keonaran-keonaran di mana-mana. Berapa negara harus mengeluarkan biaya hanya untuk mengurus Anda. Dan pada jenderal-jenderal yang masih ada di sebalik mereka karena memanfaatkan keberadaan mereka, berhentilah hari ini. Karena Anda tidak bisa lagi menggunakan kelompok ini. Kelompok ini sudah kelihatan belangnya. Kelompok ini sudah kelihatan palsunya. Kelompok ini sudah kelihatan tidak tahu malunya. Maka oleh karena itu, ditambah lagi kerusakan sejarah,